Bobi, tolong Pak Bobi, aku di sini ditahan Pak Bobi, tolong Pak Bobi, tolong selamatin aku nggak tahan lagi Bobi, pas aku ditahan. Kenapa? Aku minta tolong pemerintah, tolong Pak Bobi, aku. Kau semalam udah minta tolong Yudi, nggak ditergi pemerintah. Kau jangan asik mau pulang aja Yudi, nanti kita kena marah lah Yudi. Ngapain buat video kayak gini? Tahan aku nggak tahan Pak Bobi, tolong Pak Bobi. Jangan kayak gitu, kau jelekkan nama perusahaan namanya Tolong Yudi. Pak Bobi, saya sudah diancam Pak Bobi, saya sudah diancam Pak Bobi ini, tolong Pak Bobi, tolong. Kali ini kamu betul lo buat video kau. Tolong Pak Bobi, saya disiksa Pak Bobi. Hapus. Tolong Pak Bobi, tolong. Bisa tolong. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kevin. Kita bahas lagi yang lagi viral sekarang, yaitu tentang apa guys? Tentang Kamboja katanya ya, Kamboja, kejamnya Kamboja ya. Banyak korban-korban dari TKI, TKW, ataupun tenaga kerja dari Malaysia ataupun dari Filipina. Ternyata juga ada guys, dari Cina juga ada. Dan mereka seperti biasa terjebak ya oleh oknum-oknum yang sengaja memanfaatkan orang yang lagi mencari pekerjaan di media sosial ya, lewat media sosial. Nah, mereka ketipu gitu guys ya. Awalnya mereka diiming-iming kerja di mana gitu ya, mungkin di luar negeri, mungkin di Korea, Cina ataupun di Hong Kong. Ternyata guys, agensi ini tuh membawa mereka ke negara Kamboja ataupun Vietnam gitu ya. Nah, kita lihat, ini lihat ada beritanya, Kamboja rasa Indonesia. Waduh, seperti apa guys beritanya ya? Ini kayaknya lebih ke happy ya, maksudnya bukan berita yang miring, tapi berita bahwa Kamboja itu ada loh orang yang selain berita-berita yang apa ya, jelek tentang Kamboja, tetapi juga ada plusnya dari Kamboja ini guys. Yuk langsung kita simak beritanya seperti apa ya. Waduh, ada lagu lagi. Tuh, ada Alfamart guys. Tuh, apa? Gorengan Nusantara ada di Kamboja guys. Ini orang Indonesia di sana ya. Ini benar di Kamboja benar nggak? Apa di luar negeri di Kamboja nih? Di Indonesia apa di Kamboja nih? Tuh, Mi Aceh VIP. Ini kayaknya kampung Indonesia yang di sana nih. Server Outland Rent. Ada Alfamart juga di sana guys. Kami dari pekerja Kamboja mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat lebaran teman-teman. Siapa ini? Nih, anak sok keras SDM rendah. Ini maksudku kenapa kemarin aku tulis jangan takut ke Kamboja katanya. Udah viral di Kamboja, mata kel ginjal pun masih aja yang sok jago posting OTW ke Kamboja. Nanti sekali kena tolong mamanya nangis-nangis, bapaknya nangis-nangis ya karena ampun lah. Oke kawan-kawan, kembali lagi di dinas nanya-nanya. Nah, di depan saya sudah ada orang yang baru pulang dari Kamboja. Halo Budi. Halo Bang. Sehat? Gak apa-apa nang video kan? Gak nampak muka Budi kok? Aman. Jadi udah berapa tahun di Kamboja Bud? Hampir 2 tahun lah Bang. 2 tahun. Emang gaji di Kamboja sebulan berapa Bud? 6 juta. 6 juta? Uang makan 2 juta, 8 juta lah. 8 juta dapat gaji? 8 juta. Bersih tuh? Kotor lah Bang, sama makan. 8 juta dapat kau? 8 juta Bang. Jadi biaya makan mahal kan? Enggak mahal sih Bang. Gak mahal? Berapa? Masih ada nasi-nasi yang 17.000. Masih ada? Ada Bang. Pakai apa 17.000? Pakai telur lah, pakai ikan. Oh, berarti kalau bersih sebulan itu dapat berapa lah bersihnya? Bersih dapat 4 juta, 3 4 juta. Ngirim ke kampung itu ya? Ya. Tapi katanya di Kamboja ada yang gaji 20 juta tuh, ada yang betul? Ada Bang. Ada? Ada. Oh, 2 tahun kok 8 juta? Itu kan beda kerjaan Bang. Beda bos? Beda bos. Itu betul nggak katanya di Kamboja yang ada di Strom? Ada Bang. Ada juga? Kau pernah dengar? Nah, Oh, kayak mana tuh Bud? cumannya berani aku Bang. Ya seram ya? Seram kali Bang. Kayak mana kalau Cuman lah, abang pernah kesetrum kan? Nah, kesetrum sendiri sih kita terkejut kan, apalagi sengaja. itu yang apa itu katanya benar nggak? Yang orang lari itu lari ditangkap lagi? Itu betul Bang. Ya, yang ginjal
Diambil tuh betul. Betul. Itu yang kerjanya nggak becus. Enggak becus. Nah, jadi Bukan, dijual. bukan scam-scam gitu. Bukan, itu lah dijual. Itu ginjalnya mana? Bi? Ya, gimana lah bang? Orang masih sadar tanpa dibius, dia Iya. ambil ginjal. Jadi kalau berani lagi ke Kamboja? Itulah, udah nggak berani aku bang. Nggak berani? Udah nggak mau kesana lagi aku. Nggak boleh kok? Nggak. Kenapa? Udah lah di sini aja lah bang. Di tebing? Iya. Gaji 8 juta sama aja kayak di Jakarta ya, 8 juta ya. Di Jakarta juga sekitar segitu ya gajinya. Nah, kita lihat beritanya guys, seperti apa lagi nih. Warga negara Kamboja. Aduh, untung hampir nggak bisa pulang katanya guys. Woi bro, ngapain nih? Biasa nih lagi nyantai-nyantai. Kemana aja udah setahun lu nggak ketemu gue. Gile. Denger-denger lu berdua kemarin ke Kamboja ngapain? Biasa bang, ngubah hidup. Ngubah hidup. Tapi udah berubah belum hidup? Bukan berubah. Kenapa emang? Aduh, jangan diceritain lah. Nih. Panjang ini pokoknya. Ini ke Kamboja kayaknya ngikutin tren kabur aja dulu lu berdua ya. Kayaknya tuh. Tapi salah negara kayaknya. Lu tahu film No More Bad nggak? Tahu. Jangan-jangan lu berdua nih kena kayak gitu lagi. Ya, kayaknya nih. Salah satunya. Kayaknya nih. Nah, kerja apa nih dulu? Scam bang. Jadi scam, Iya. penipuan. Kayaknya aku nggak percaya Kamboja. ini dia pernah ke Kamboja. Pantesan Dari kemarin wajah-wajahnya. ngeliat lu berdua nih. Emang lu berdua berangkat? Berangkat berdua. Oh. Nggak ada bukannya bukti lagi soalnya. marak jual ginjal ya di sono ya. Itu dia. Untung lu berdua nih selamat nih masih bisa pulang ke Indonesia nih. Kayak bohongan nih Kalau ada yang wajah-wajahnya. nawarin ke sono lagi berani nggak? Up keras. Ngomong-ngomong, gue mau nanya-nanya seputar lu kerja di Kamboja, tapi di channel YouTube gua gimana? Boleh. Oke, di channel YouTube gua Tuh. Dari mimpi indah tentang gaji besar, menjadi mimpi buruk yang penuh disekum, disekap, dan dipaksa menipu orang demi bertahan hidup. Inilah kisah kelam seorang TKW di Kamboja yang berjuang keluar dari neraka. Tapi, apakah ia berhasil? Tonton sampai habis. Karena kisah ini bisa terjadi pada siapa saja. Ratna duduk di lantai rumahnya yang berdinding kayu lapuk, menatap kosong ke arah jendela kecil yang kaca-kacanya sudah buram oleh debu. Sore itu, matahari hampir tenggelam, menyisakan semburat jingga yang mengingatkannya pada banyak hal. Masa lalu yang hangat, impian-impian yang pernah ia genggam, dan kenyataan pahit yang kini membelenggu. Di depannya, Rina, putri semata wayangnya, duduk bersila sambil mengerjakan PR di atas tikar tua yang sudah mulai berlubang. Pensil kecil di tangannya hampir habis, terkikis oleh waktu, seperti harapan Ratna yang semakin menipis dari hari ke hari. Waduh guys. Evan gimana? Gimana Bang? Ditemukan warga negara Ya sudah saya Indonesia di dapatkan, Kamboja tapi belum dikira sudah diteruskan meninggal karena oleh Mas perusahaan Uya-Uyanya lagi Canadian ya. begini. Waduh. Oke. Heeh. Tadi dia bilang dari pihak KBRI minta ada keluarganya yang mendampingin yang menjaga dia di rumah sakit nih. Loh. Ya kan nggak mungkin ada keluarganya yang harus mendampingin dia. Kalau keluarganya disiksa juga gimana? Nah terus kemarin kan aku udah bilang sama si keluarganya, mungkin kan kalau orang KBRI yang jaga kan nggak mungkin kan kalau Betul. orang KBRI yang jagain. Yang nggak mau kan memang harus ada keluarga yang perlu satu orang yang damping. Cuman dari keluarga memang kendala kayak dari finansial, terus mereka juga nggak punya paspor apa segala macam gitu. Betul. Lah ya kan nggak mungkin malah mengirim orang Indonesia ke Kamboja sana. Kalau malah diambil gimana? Nah itu kebetulan kan dia ada di rumah sakit itu, dia tuh di perbatasan Mins, di dekat daerah Vietnam lah situ tempatnya Mins, jauh. Waduh, jauh ya itu dari Phnom Penh kan jauh itu. Dia sekitar kalau dari Phnom Penh sekitar 6 jaman Mins. Aduh. Gimana ini Ivan? Aku juga bingung, aku kan bilang kebetulan kan posisi kan aku sekarang memang kebetulan lagi di Indo kan. Kalau misalkan masih di Kamboja, aku bilang aku mungkin bisa aku tengok. Kebetulan kan aku di Kambojanya kan di KPS. Kalau dari KPS ke situ sendiri pun lumayan jauh, Mis. Dari tempatku ke Phnom Penh aja sekitar 2 jam, belum lagi ke tempatnya dia. Tadi saya ada telepon tapi kamu telat ngirimnya, makanya saya nggak bisa memberikan informasi apapun. Paspor kamu ada nggak, Van? Ada. Paspornya dia ada ya? Paspornya dia itu enggak ada di KTP aja, Mis. Paspornya ditahan di company-nya. Wah, intinya mah guys, setelah melihat beberapa info ini guys, rata-rata orang nggak mau ke sana lagi ya tadi ya, intinya ya, walaupun entah itu benar apa nggak mereka pernah berpengalaman kerja di sana gitu ya. Cuma kita yang baru belum pernah, maksudnya belum pernah ke sana atau tahu dengan info ini, lebih baik berhati-hati dalam mencari pekerjaan guys. Jangan sampai kita menjadi tumbal dan menjadi
seperti mereka korban ya, dan pulang tanpa nama gitu ya, hanya 3 nama maksudnya guys ya. Menurut kalian gimana? Apakah kalian akan tetap pergi kerja di sana atau tetap kerja di Indonesia walaupun gaji kecil tapi kita hidup nyaman ya? Nah, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.